Bali is always paradise for everyone. Bali tetap home sweet home buat saudara-saudara semua, dan Bali selalu aman. Untuk urusan toleransi di Bali sangat luar biasa, dan jangan pernah ada provokator atau jangan pernah ada orang yang berusaha untuk memecah belah kebersamaan kami, kerukunan kami dalam beragama. Merdeka. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudaraku, kamu hebat. Nah, hari ini kita berharap semua dalam kondisi sukacita, semua dalam kondisi semangat, karena hidup ini kuncinya dua. Apapun yang terjadi, yang penting sukacita, dan yang kedua yang penting semangat. Nah, orang yang bisa bersukacita dan bersemangat dalam segala hal namanya hebat. Bersama dengan saya hari ini ada orang hebat luar biasa yang kita akan wawancara, dan hari ini saya pas ada di Bali. Nah, orang lagi ribut-ribut, kenapa sih Bali bermasalah? Kenapa sih Bali begini? Kenapa sih Bali menolak Israel? Kenapa sih Bali sekarang kok bermasalah dengan orang-orang bule? Katanya Bali sorga buat setiap orang. Nah, bersama dengan saya ada Wakil Ketua DPRD dari Kota Denpasar, yaitu Pak De Gajah. Pak De Gajah, selamat datang dalam program Kamu Hebat. Terima kasih Pendeta, terima kasih. Wah, Bali tetap indah. Al-honor for me diundang untuk makan siang oleh Pendeta. Amin. Dan Bali tetap indah. Always indah, selalu indah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, Bali selalu indah. Jadi bagaimana Pak De Gajah yang memang lahir di Bali, yang memang orang Bali? Bali adalah tanah kelahiran kami. Yeah. Bali adalah memiliki keunikan yang luar biasa. Bali adalah sorga buat kami dan wisatawan. Tetapi Bali dengan tetap menjadi sorga, indah dan nyaman buat semua. Jadi adat dan budaya, adat istiadat dan budaya dan seni harus dijaga. Karena itu harus dilestarikan dan dijaga. Karena itulah daya tarik. Dan harus diurus dengan baik. Ya, diurus dengan baik. Nah, ini kan hari-hari ini ada banyak persoalan dengan bule naik motor dan lain-lain. Jadi ada kesan kayaknya Bali tidak lagi nyaman buat orang bule dan lain-lain. Bagaimana menurut Pak De Gajah? Menurut saya hal tersebut bukan yang dilarang ya sebenarnya. Yeah. Sebenarnya hal tersebut mungkin kalau pandangan saya pribadi, menertibkan saja. Justru karena Bali sayang sama orang bule, jangan sampai tabrakan. Iya, betul ya. Menertibkan saja. Jadi yang mana harus dengan proper pakaian, proper helm dan proper skill untuk keselamatan mereka juga. Dan saya lihat juga begini, kita kan kalau di luar negeri nih Pak De Gajah, kadang-kala kita sewa motor, sewa mobil. Permintaan pertama selain pembayaran adalah license, paspor. Ya, paspor sama license, ya kan. Nah, rupanya saya baru tahu kenapa ditertibkan, karena banyak mereka nggak punya license bawa motor. Dan banyak dari mereka itu kadang semena-mena dan ugal-ugalan. Karena nggak punya license itu. Ya, ugal-ugalan dan kadang-kadang. Jadi dia pikir jangan-jangan ini mainan kan. Ya. Jadi itu harusnya, jadi sebelum mereka terbang luar negeri harus diingatkan, kalau kamu ingin berkendara di sini, kendaraan motor atau apa, kamu harus benar-benar bisa naik motor dan kamu harus punya international license. Jadi keselamatannya, keamanannya, dan ketertibannya untuk kita semua. Untuk kita semua. Ya. Jadi saudaraku, kalau ada isu-isu Bali is not homey gitu buat foreigner, itu salah saudara. Jadi kalau ada banyak aturan, bukan karena Bali menutup diri, tetapi karena Bali juga mau menjaga keselamatan semua, mau menjaga ketertiban semua. Karena orang kalau nggak punya license, dia nggak pikir bahwa ini
kendaraan yang teratur. Jadi kan dia pikir ini kayak mainan, kayak kita naik sepeda gitu, bisa nikung sana, bisa nikung sini. Naik sepeda pun kita naik sepeda aja mesti ada aturan. Iya, ada aturannya. Jadi sekali lagi dari jawaban ini jelas gitu bahwa kita mau memberi aturan di Bali ini jangan sampai barbar. Ya, agar kualitas turis juga baik, dan kualitas turis dan memang devisa yang dihasilkan juga baik. Kalau kualitas turisnya begitu kan, ya kita kacau juga. Kita orang Bali, pemerintah semua menjaga, berusaha membuat aturan, sedangkan kualitas turisnya seperti itu kan. Dan turis masuk sehat, keluar sehat. Ya. Jangan sampai masuk sehat, keluar kaki patah. Dan yang bermasalah kan kadang-kadang yang sebagian. Ya. Tapi sebagian besar kan ada yang turis-turis yang memang yang elit, turis yang memang spend money, turis yang memang kan itu kita perlu jaga juga. Jadi itu yang sempat jadi isu hari-hari ini bahwa Bali hanya mau terima turis elit. Bagaimana menurut Pak Gajah? Bali bukan hanya mau terima turis elit. Bali menjaga kualitas turis. Jadi turis elit, turis yang sedang, turis yang tidak elit, termasuk backpackers, apa Pak? Yang penting ikuti aturan dan hormatilah. Kami pun jika kami keluar luar negeri, pasti kami akan ikut aturan. Karena di situ aturan tegas. Nah, di sini pemerintah Bali berusaha untuk membuat aturan-aturan yang tegas, yang baik, dan ini memang awal memang pro kontra, tapi setelah itu dijalankan, setelah itu kan pasti akan aturannya karena digodok lagi sampai benar-benar fix. Setelah itu berjalan, saya yakin kok Bali semakin baik. Bali jadi nyaman buat semua. Ya, saya yakin. Itu tujuannya, Bali nyaman buat semua. Jadi jangan pikir Bali sudah mau mengarah hanya kepada turis elit aja, enggak buat semua. Tapi kembali kepada turis lokal pun juga kita harus hormati. Ya, kita harus jaga juga. Dan selain turis lokal kan kita harus juga jaga juga orang sembahyang di pinggir jalan. Terus kalau ngawur naik motor kena tabrak lagi orang. Kita harus jaga semua dong. Selain orang Bali sendiri, turis domestik. Jadi bukan hanya turis internasional, tapi turis domestik. Juga. Kan ada yang bilang bahwa kadang-kala turis domestik di Bali nggak diperhatikan seperti turis internasional. Turis domestik pasti diperhatikan, semua diperhatikan. Semua ada aturannya. Tapi kalau ada yang bermain itu oknum-oknum. Tapi kalau baca untuk aturan secara keseluruhan, nah itu mungkin beda lagi. Kalau hanya di sepenggal-sepenggal, digoreng kan, ya itu yang salah. Pemberitaan kepada masyarakat yang kurang. Jadi Bali is home for everyone. Bali is a paradise for everyone. Oh, paradise, bukan hanya home, paradise for everyone. Jadi kalau sekarang ada penataan, sabar dulu, karena bukan menolak, tetapi sedang ditoto, sedang ditata baik-baik. Nah, yang kedua ini selanjutnya Pak Ade Gajah, ini kan ada sempat banyak orang kecewa. Kenapa sih kok jadi Bali jadi masuk ke dunia politik menolak Israel, padahal Indonesia lagi semangat-semangatnya. Kita bukan sibuk Israel Palestina karena kita lagi ngomong sepak bola, kita lagi ngomong bangsa kita lagi ngomong seumur-umur belum pernah nih Indonesia masuk di Piala Dunia khususnya gitu. Tiba-tiba kesannya gitu ada penolakan dari Bali gitu. Mungkin akibat pernyataan gubernur, tetapi kan orang akhirnya melihatnya Bali menolak gitu. Jadi istilahnya kenapa Bali yang tadinya home atau paradise buat everyone, tiba-tiba sekarang justru Bali menjadi the cause gitu, menjadi persoalannya gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Ade Gajah? Menurut saya Bali tidak ada menolak. Jadi itu statement dulu. Ya, jelas Balinya tidak menolak. Ya, masyarakatnya tidak menolak. Bali tidak ada menolak. Kalau ini terjadi, kalau Piala Dunia di Bali, kami semua diuntungkan. Ekonomi lagi mulai bangkit, akan naik, pasti akan mulai bangkit. Ini sangat bagus. Tapi ada isu bahwa kalau mereka main di Bali justru nggak aman. Masih khawatir dengan seperti bom. Kita ada kepolisian, kita ada TNI, kita punya kepolisian yang keamanan yang memang sudah dengan kualitasnya dan sudah terbukti dengan hajatan internasional. G20 kan? G20 ya. Berapa presiden kan? Ya, 20 presiden. Nah, berarti kan kalau kita khawatir berarti kan kita meragukan keamanan dong. Meragukan aparat tugas kita dong. Mereka tuh orang terlatih. Kita percayakan. Jadi kalau presiden 20 aja bisa diurus, apalagi 20 anak-anak
Mudah-mudahan. Sebelum mungkin screening lebih gini lagi, screeningnya mereka lebih tahu lah para petugas kita, pada aparat kita. Jadi keamanan pasti Bali aman. Yakin. Dan yang kedua, Bali pendeta percaya kan sama kepolisian kita? Nah, amin. Percaya sama TNI kita? Iya. Percaya sama pecalang desa adat kita? Iya. Saya pun begitu percaya. Jadi di samping polisi dan tentara, Bali juga masih ada pecalang, ada kelasnya itu pecalang. Dan selain pecalang, masyarakat turun langsung. Waktu G20, masyarakat turun langsung, terlibat langsung. Ya, saya yakin untuk urusan keamanan tidak. Nah, kalau Bali tidak pernah nolak, masyarakat Bali juga tidak pernah. Jadi yang pertama, masyarakat Bali tidak pernah menolak. Yang kedua, keamanannya di Bali ini sangat terjamin karena di samping polisi dan tentara yang sudah terbukti menyelenggarakan G20, ada juga pencalangnya dan masyarakat. Nah, yang dikhawatirkan juga banyak orang, mungkin venue-nya itu yang belum siap, tempat-tempatnya. Kan sudah disampaikan oleh FIFA ada 6 venue yang sudah 6 venue atau 8 venue kalau nggak salah sudah ditetapkan FIFA dan sudah layak dengan kualitas standar FIFA. Kan sudah direnovasi kan sudah berjalan. Jadi ini lebih ke arah faktor X, bukan kepada masyarakatnya, bukan kepada keamanannya, dan juga bukan pada venue-nya. Nah, makanya kalau yang lainnya saya kurang paham dan kurang paham dan tidak mengerti karena saya belum sempat bertemu dan berbincang dengan siapa yang dimaksud, saya belum sempat. Jadi saya nggak berani. Dari 3 hal ini pasti tidak. Karena itu kita salahkan saya faktor X. Ya, faktor X. Kalau faktor X daripada kalau nyalain yang lain-lain kan bisa masalah. Mendingan salahin aja faktor X. Dan kita kan di sini kan kita milik mahnya saja. Dan kita milik mahnya saja dan ya ini sudah terjadi. Jangan menyalahkan orang, jangan saling menyalahkan lah. Dan lebih baik kita menatap ke depan bagaimana kita bisa membuat yang lebih baik lagi. Mungkin memang belum. Dan khususnya kadang-kala kita juga nggak boleh terlalu kepo ngurusin negara orang sampai negara kita bermasalah, ya kan? Karena kan misalnya kayak FIFA sekarang sama Israel ya baik-baik, FIFA sama Palestina baik-baik, Indonesia bermasalah. FIFA itu kan ada jargon kan kesetaraan, no rasis. Nah FIFA ini kan sudah, tiba-tiba sekarang ada penolakan ini kan. Bagaimana FIFA disuruh mundur lagi kan? Artinya tapi FIFA mungkin ada pertimbangan lain lah. Mungkin kita pasti ini bukan akhir dari semuanya. Tapi kami yakin kedepannya kami bisa menjadi yang kita ambil pelajaran positifnya. Jadi kami bisa menjadi tuan rumah event nasional yang lain. Amin. Dan yang kita masih ada beach game ya kalau saya nggak salah. Beach game. Nah, biarlah pelajaran masalah dari FIFA tidak terulang di beach game. Di beach game mungkin akan para petinggi-petinggi, para yang berwenang atau siapa yang punya kebijakan akan berpikir lebih wise dan membayar permasalahan kemarin dengan membuktikan dengan beach game ini Bali lebih siap dan lebih baik. Wah, luar biasa. Pak De Gajah, ini sebelum menutup, mungkin pemirsa sekalian ingin tahu juga bagaimana undangan Pak De Gajah untuk Bali ini, ya kan, supaya orang bisa tahu bahwa Bali tetap aman, Bali tetap paradise for everyone gitu, dan Bali tetap welcome everyone. Saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, Bali is always paradise for everyone. Bali tetap home sweet home buat saudara-saudara semua, dan Bali selalu aman, dan Bali menata banyak kebijakan, bukan berarti melarang ini itu menata banyak kebijakan agar pariwisata Bali ini semakin baik, dan Bali kami masyarakat Bali dan masyarakat turis domestik dan kita bersama-sama dan pemerintah dan turis dari domestik dan internasional, kita bersama-sama dan pemerintah sama-sama kita menjaga Bali, menjaga adat dan adat istiadat Bali, budaya, karena
daya tarik Bali itu adalah budayanya, adat istiadatnya. Kalau urusan keindahan alam, banyak keindahan alam di luar di Indonesia ini banyak lebih, tapi mereka tidak memiliki keunikan seperti Bali. Jadi please datang ke Bali, ikuti aturan di Bali, dan saya rasa semua pasti akan nyaman, semua pasti akan menikmati keindahan Bali, kenyamanan Bali, dan saya yakin saudara-saudara semua akan ketagihan datang ke Bali lagi. Dan bagaimana kebersamaan agama di Bali ini? Kami Karena itu salah satu yang saya dengar paling toleransi kami sangat nomor satu di Indonesia. Jadi pada saat sholat Jumat, sholat Id, pecalang yang jaga. Terus pada saat kami nyepi kemarin, ada adik kecil tapi hormat muslim yang harus tarawih, dia menghargai banget apa di lingkungan rumah saya. Dan terus sekarang buka puasa, hampir tiap malam buka puasa bersama. Terus Natalan, misa juga kami saling jaga juga, saling support. Jadi untuk urusan toleransi di Bali sangat luar biasa, dan jangan pernah ada provokator atau jangan pernah ada orang yang berusaha untuk memecah belah kebersamaan kami, kerukunan kami dalam beragama. Wah, Pak De Gajah, terima kasih banyak. Terima kasih. Wah, luar biasa. Saudaraku, kita diingatkan bahwa Indonesia masing-masing pulaunya itu asik dan luar biasa, dan salah satunya adalah Bali. Bali adalah home for everyone, paradise for everyone, and Bali welcoming you, dan kita semua merasa memiliki Bali. Jadi Bali bukan hanya milik orang-orang Bali, tapi juga Indonesia. Karena kadang-kadang kita di belahan dunia manapun, waktu kita tanya sama orang tanya sama kita, where you from? Kita bilang Indonesia. Terus dia bilang, where is Indonesia? Lalu kita bilang gini, Bali. Oh yeah. So which part from Bali? Dia tanya dari sebelah mana Bali, karena dia tahunya Bali. Jadi saudaraku, Bali bukan hanya milik orang-orang Bali, tapi milik kita semua. Jaga. Dan yang paling asik adalah mari belajar ikuti aturannya. Dan Bali sedang menata. Bukan melarang ini itu tidak. Supaya menata. Jadi rumah semuanya, buat semua orang. Semuanya nyaman. Jadi istana buat semua orang. Ya, sekaligus paradise. Ya. Saya Gilbert Romoindong bersama Pak De Gajah di Bali ini mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Indonesia hebat, Bali hebat. Salam no drama. Salam no drama.